Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di April Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan keempat ya, tentang teori struktur keruangan kota. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana para ahli atau pakar-pakar geografi membuat teori tentang struktur keruangan kota yang merupakan hasil penelitian di beberapa kota besar di dunia ya. Baik, langsung saja kita akan lihat ya. Yang pertama, tentang struktur ruang kota. Dalam pemampatan ruang kota ya, biasanya penggunaan lahan itu lebih kompleks dan sangat beragam. Kota yang tidak terencana ya, dan tertata akan menunjukkan perkembangan yang tidak seimbang. Dalam penataan ruangnya biasanya lebih kompleks ya, bukan hanya untuk taman, ya, pemukiman, perkantoran, lebih banyak lagi ya, sangat kompleks sekali ya. Maka kota yang tidak terencana dan tertata akan menunjukkan perkembangan yang tidak seimbang. Sungai tidak bersih ya, banjir, kemudian kotor sekali lah ya. Ketimpangan kota tersebut akan merusak estetika perkotaan. Ini contohnya nih, jalan yang harusnya besar sekali malah dijadikan lahan untuk dagang, kemudian tempat parkir, area macetnya. Ini di Tanah Abang Jakarta. Maka kota ya memiliki struktur, dibagi dua strukturnya. Ada struktur ekonomi ya, kemudian ada struktur internal kota. Yang pertama, struktur ekonomi kota ini merupakan pemanfaatan ruang kota ini yang aktivitas utamanya di bidang ekonomi ya, di mana struktur ekonominya ini dibagi menjadi dua. Ada kegiatan ekonomi dasar dan kegiatan ekonomi bukan dasar. Kegiatan ekonomi dasar ini berupa distribusi atau penyaluran barang dari kota asal tadi ya, ke daerah lainnya seperti hasil industri, perdagangan, dan hiburan. Di mana penyaluran tersebut ya ke daerah luar ya. Jadi berupa industri, perdagangan, dan hiburan ini. Kalau hiburan ini berarti biasanya berupa jasa ya, atau barang juga bisa. Kemudian kegiatan industri bukan dasar ini merupakan kegiatan industri produksi serta distribusi barang atau jasa untuk keperluan dalam kota ya, untuk memenuhi kebutuhan di dalam kota ya. Ini struktur ekonomi pada kota ya. Yang kedua ya, struktur internal kota. Struktur ini menunjukkan penggunaan ruang kota untuk tujuan yang berbeda-beda ya, berkaitan dengan penggunaan lahan. Di mana penggunaan lahan di kota itu berbagai macam ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Biasanya dikelompokkan ya. Jadi ada zona pemukiman nanti ya, zona perdagangan, perkantoran, industri, pemukiman ya. Atau nanti daerah pusat kota nanti ya. Ini ya, pemerintahan ya, pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, dan pemerintahan ya. Dimana struktur internal kota ini akan mempengaruhi bagaimana struktur ruang kota nanti. Jadi dalam penggunaan lahan ini ya, akan berpengaruh terhadap struktur keruangan kota ya. Dalam penggunaan lahan biasanya di pinggiran kota ya. Kemudian ini untuk pemerintahan ya, gedung-gedung besarnya biasanya untuk perdagangan ya, industri, dan lain-lain. Maka dalam struktur keruangan kota ini ya, beberapa ahli telah meneliti beberapa kota untuk dijadikan sebagai teori gimana bentuk kota ya. Yang pertama ya, minimal di sini ada 6 lah teori. Yang biasanya sih dipakai ada 3 teori ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori struktur keruangan kota yang dikemukakan oleh Ernest W. Burgess ya. Dia menyebutnya teori ini sebagai teori konsentris atau teori konsentrasi atau terkonsen atau terpusat ya. Dia meneliti di kota Chicago ya di tahun 1920 di Amerika Serikat. Penelitian ini menghasilkan
hasilnya berupa teori konsentris ini membagi kota itu menjadi 5 zona. Menurutnya ya, perkembangan kota itu dimulai dari pusat kota, inner ya, dari intinya, atau pusat kota itu biasa disebut sebagai CBD ya, Central Business District atau daerah pusat kegiatan DPK. Kemudian akan meluas ke pinggiran karena jumlah penduduk yang bertambah ya. Biasanya untuk daerah CBD ini jarang sekali ditempati atau dibuat tempat tinggal. Ya, pusat pemerintah ini ya, pusat kegiatan DPK ini biasanya sebagai center ya, bukan tempat tinggal ya. Nah, di mana pengeluasan kota ini nanti ya, dia akan ke pinggiran ya. Zona 1 ini daerah DPK, kemudian zona perarian, zona 2 ini zona padat semua, mana zona perdagangan beralih ke pemukiman. Bisa muncul nanti ruko-ruko ya, mereka di bawahnya berdagang, di atasnya tempat tinggal ya. Kemudian pemukiman kelas pekerja atau buruh ya. Untuk di kelas 2 ini biasanya banyak daerah industri, maka di zona 3 juga akan muncul permukiman kelas pekerja atau buruh. Biasanya zona industri juga di sini, biar mereka nggak jauh. Biasanya muncullah pemukiman kelas buruh. Zona pemukiman kelas menengah, biasanya harga tanah udah mulai mahal daerah sini ya. Kemudian pengelaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian, biasanya di pinggir kota, zona 5. Oke, ini teori konsentris ya. Kemudian yang kedua, teori sektoral. Teori sektoral ini merupakan perkembangan dari teori konsentris ya. Dia meneliti kembali teori konsentris, maka dia mengembangkannya, di mana teori ini dikemukakan oleh Hammerhead ya. Dia meneliti juga di kota Chicago di tahun 1930 ya. Sedangkan si Ernest tadi kan 1920 ya, jadi selisih 10 tahun. Hasil penelitiannya, dia mengungkapkan bahwa perkembangan kota itu tidak mengikuti zona konsentris yang melingkar seperti tadi, tapi bentuk sektor-sektor yang bebas. Jadi beberapa sektor-sektor yang bebas ya, mana dia mengungkapkan bahwa kota itu struktur keuangannya dibagi jadi 5 zona juga, di mana di tengahnya tetap terdapat inti kota ya, atau daerah pusat kegiatan atau center business district ya. Kemudian ada zona kedua, ini merupakan daerah grosir dan manufaktur. Daerah grosir ini ya daerah tempat penjualan barang dengan jumlah besar ya, kepada pengecer atau tidak langsung kepada konsumen. Ini daerah grosir, ini daerah perdagangan ya, atau manufaktur, daerah industri, tempat pengolahan barang mentah menjadi barang jadi ya. Ini ada, saya beri pengertian. Biasanya daerah industri di sini ya, dan daerah perdagangan ya. Kemudian karena di sini ada industri, ya, maka biasanya akan dekat dengan pemukiman kelas rendah. Maka di sini area sini akan muncul pemukiman kelas rendah. Kemudian pemukiman kelas menengah agak jauh dari CBD ya, dan pemukiman kelas atas, orang-orang elit nih biasanya akan tertata lebih rapi ya. Ini merupakan teori yang mereka teliti di daerah kota Chicago ya, kan sangat berbeda dengan daerah kita nanti gitu ya. Yang ketiga, teori inti ganda. Teori inti ganda ini merupakan penyempurnaan juga ya dari teori si Ernest maupun si Heot ya, dari teori konsentris maupun teori sektoral, di mana teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman tahun 1945. 15 tahun setelahnya mereka meneliti juga daerah yang sama. Menurut mereka, perkembangan kota itu tumbuh dari nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan.
di mana beberapa nukleus berkumpul dan berkembang membentuk struktur kota baru. Adanya nukleus-nukleus itu akan memberikan perkembangan ya, sehingga muncullah kota baru ya. Nukleus ini disebut sebagai kutub pertumbuhan. Apa sih nukleus ya? Nukleus itu merupakan pusat keramaian yang berupa tempat pelayanan umum ya. Jadi pada nukleus ini biasanya muncul keramaian di situ. Orang akan tertarik ke daerah tersebut ya. Misalnya ya, daerah terminal, kemudian terminal stasiun ya, kemudian bandar udara, pelabuhan, perguruan tinggi, kemudian kompleks perdagangan atau pasar ya, dan kawasan industri. Daerah tersebut biasa menjadi nukleus atau pemicu ya orang untuk menjadi pusat keramaian di situ. Sehingga ya si Harris dan Ullman ini membagi struktur ruang kota menjadi 9 zona ya. Ini lebih kompleks lagi. Inti kotanya, pusat kota tetap di zona 1 ya, CBD. Kemudian daerah grosir dan manufaktur di sebelahnya tetap daerah sini ya. Kemudian daerah pemukiman kelas rendah. Teori ini tetap berlaku ya untuk dimanapun ya. Karena daerah grosir dan manufaktur ini pasti akan didampingi oleh pemukiman kelas rendah. Kemudian pemukiman kelas menengah di 4. Kemudian pemukiman kelas tinggi zona 5 ya. Ini udah jauh dari pusat kota ya. Kemudian daerah manufaktur berat. Nah, industri beratnya akan lebih jauh lagi biasanya dari pusat kota ya. Daerah di luar PDK ya atau DPK. Kemudian pemukiman suburban serta daerah industri suburban ya. Suburban ini merupakan pemukiman yang udah di luar ya. Ini kota kan ya. Mereka tinggal di luarnya. Jadi pemukiman suburban merupakan pemukiman yang berada di pinggiran kota ya. Bukan di kota besar, di luar kotanya, namun penduduknya bekerja di kota besar. Biasanya orang yang bekerja di luar kota pulang pergi PP itu disebut sebagai komuter ya, atau pengelaju. Maka di sini pun akan muncul daerah industri suburban ya. Biasa di pinggir kota ini prospek juga untuk dibangun industri ya. Oke, ini 3 teori terkait dengan struktur keruangan kota. Yang keempat ya, ada namanya teori struktur ruang kota berupa teori konseptual tipe Eropa. Oke, di sini ada 5 ya teorinya. Teori ini dikemukakan oleh Peter Mann ya, yang meneliti di Inggris tahun 1965. Merupakan penggabungan dari teori konsentris dan sektoral seperti teori inti ganda juga ya. Hanya saja dia menonjolkan konsentris di wilayah ya, karena diliti di Inggris ya, di Eropa. Maka dia membagi zona itu menjadi zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5 serta ada nanti kelasnya ya, sektor-sektornya. Di sini tetap sama ya, pusat kota, city center, kemudian zona peralihan, zona kelas rendah nih. Untuk zona 3 ini ya, mereka bagi di sektor C dan D. C ini sektor kelas pekerja, sektor industri pekerja kelas terbawah urban. Jadi pada teori ini ya ada subbagian-bagiannya lagi ya untuk setiap zona gitu ya. Kemudian sektor A merupakan rumah-rumah tua yang besar. Kemudian di zona 4 pemukiman dan perkembangannya ke pinggiran. Ini kelas menengah. Desa-desa yang dihuni para pengelaju atau komuter tadi. Zona 5 nih udah di luar kota ya. Ini akan membawa arusnya masuk terus ke dalam gitu ya. Ini akan keluar gitu ya. Jadi untuk
zona A ini, sektor A ini, mereka akan masuk ke dalam ya, sehingga ini akan keluar. Ini ya teori struktur keuangan kota ya. Yang terakhir, teori konseptual tipe Amerika Latin. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Latin ya pada 1980, yang meneliti kota Amerika Latin ya. Teori ini menjelaskan bahwa konseptual terdiri atas 6 zona terdapat dijelaskan berdasarkan gambar. Ini sama juga ya, untuk daerah DPK-nya di pusat ya. Kemudian daerah perdagangan atau industri di zona 2 nih. Kemudian sektor 3 pemukiman kelas elit. Ini bedanya di sektor 3 ini, dia melihat di sini adalah zona kelas elit ya. Kemudian pemukiman dan lanjutan perkembangan zona motor ya. 4, di 5 dan 6 ya. Pemukiman liar ya, malah di 6 ini ya. Karena dia tidak tertata ya. Oke, ini 5 teori struktur keruangan kota ya. Dimana nanti dalam proses persebarannya pemukiman kota itu akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di sini di buku kita udah dirangkum jadi 6 faktor. Yang pertama ya, dalam proses persebaran pemukiman di kota akan sangat dipengaruhi oleh persaingan ya. Kita tahu lahan di kota itu sangat sempit ya, sedangkan jumlah penduduknya besar ya. Maka perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah itu otomatis tidak seimbang ya. Lahannya sedikit, jumlah penduduknya banyak, sehingga muncul persaingan untuk mendapatkan lokasi pemukiman. Maka area-area yang sangat bagus dan strategis itu ya pasti akan diminati oleh banyak orang. Otomatis harganya akan sangat mahal. Misalnya di tepi jalan raya, di pertigaan perempatan ya, atau dekat dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, atau dekat dengan terminal bis, atau daerah dekat dengan tempat-tempat yang strategis seperti sekolah ya, rumah sakit, biasanya harganya akan sangat mahal ya. Maka harga tanah atau sewa rumah, sewa ruko di situ sangat mahal, sehingga orang-orang kaya saja yang bisa membelinya di situ. Orang-orang yang tidak mampu akan memilih lokasi yang agak jauh dari daerah tersebut yang harganya lebih terjangkau. Ini maka persebarannya pun maka muncullah rumah-rumah kelas elit nanti. Ini akibat dari persaingan tadi. Kemudian yang kedua adalah hak milik pribadi. Ini merupakan faktor dari awal ya. Walaupun nanti dalam perkembangannya ini bisa berubah ya. Kemudian sejarah perkembangan beberapa tipe pemukiman ya ini memiliki sejarah perkembangannya ya. Ada kota-kota yang secara khusus meninggalkan bentuk bangunan khas sifatnya eksklusif ya, bisa menjadikan membuat daerah tersebut ya berkembang akibat dari sejarah yang lama gitu kan. Kemudian faktor transportasi, biasanya penduduk memilih tempat tinggal di daerah transportasi ya. Ini akan menjadikan persaingan juga nanti ya. Kemudian nilai sosial dan persepsi. Nilai sosial atau statusnya itu sangat dipengaruhi ya di kota itu. Biasanya komplek-komplek orang-orang kaya itu jadi komplek yang elit ya. Sedangkan untuk orang-orang yang kelas menengah dan ke bawah ya akan menyesuaikan lah, jadi penduduknya akan terkonsentrasi ya. Orang kaya nanti di tempat kaya ya, nilai sosial dan persepsinya. Orang menengah nanti di kelas menengah, dan orang miskin biasa di pinggiran sekali. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah akan sangat pengaruh terhadap faktor persebaran pemukiman ya. Pemerintah ketika udah menata ruangnya, maka akan rapi nanti. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus ya channel Apri Alarkon ya. Terima kasih. Saya Apriyadi, salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.